Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riyandi dari kelas PTKC, mata kuliah learning. Di sini saya akan membuat video tutorial bagaimana kita memanage model yang sudah kita buat. Oke, mungkin langsung saja. Baik, pertama-tama kita masuk ke model kita dulu. Kemudian kita login sebagai admin. Oke, sebagai admin tampilan pertama kita akan seperti ini. Kemudian kita bisa masuk ke home dulu. Nah, di home ini merupakan tampilan di mana semua course-course kita berada. Ada settings, partisipan, report, question, dan sebagainya. Kemudian untuk pertama saya akan memberikan cara bagaimana agar kita bisa menambahkan tab jurusan di atas ini. Di navbar ini kemudian akan menampilkan kategori yang kita buat. Pertama-tama saya akan memberikan dulu caranya, cara membuat sebuah kategori. Jadi kita masuk ke site administration dulu, kemudian masuk ke tab course. Di sini ada opsi untuk add kategori dan kita juga bisa memanage course dan kategori yang sudah kita buat. Contoh, kita buat kategori terlebih dahulu. Di sini kita bisa parent kategori kita di top karena ini tidak masuk ke dalam subkategori. Kemudian kita bisa buat namanya. Misal saya buat arsitektur. Kemudian ID numbernya kita buat ARS saja, ini terserah kalian. Kemudian kita create. Nah, nanti kategori yang kita buat akan muncul di list kategori. Dan ini belum ada mata kuliahnya. Kemudian untuk kategori-kategori yang kita buat itu ada di sini juga. Dan jika kita klik, maka dia akan memunculkan course yang terdaftar dalam kategori tersebut. Kemudian untuk course-nya atau mata kuliahnya, kita bisa masuk ke tab My Course. Kemudian kita bisa create course untuk membuat mata kuliah baru. Misal kita buat mata kuliah di ini, kita bisa mengubah kategorinya di mana kita ingin membuat mata kuliah ini. Misal kita di jurusan teknik informatika saja. Kemudian kita buat mata kuliah misal machine learning. Kemudian kita bisa di sini banyak sekali yang bisa kita kustomisasi, mulai dari deskripsi dari course ini, gambar, kita bisa berikan gambar untuk thumbnailnya, kemudian dan lain-lain. Kita langsung saja mungkin save and display, kita berikan saja nama. Nah, di sini course kita sudah terbuat. Dan jika kita ke My Course lagi, dia akan ada di sini. Kemudian lanjut terkait tab jurusan ini, section jurusan ini, kita bisa menambahkannya dengan cara pergi ke site administration. Kemudian di bagian appearance, kemudian kita masuk ke advanced theme settings. Kita scroll dan di sini ada yang namanya custom menu items. Di sini kita bisa menambahkan kustomisasi di navbar kita. Dan di sini saya sudah punya jurusan yang saya buat. Nah,
Karena tadi kita baru saja menambahkan kategori namanya arsitektur, kita bisa menambahkannya, kita bisa ketik saja di sini arsitektur garis lurus seperti ini, kemudian kita course index.php, datanya kategori ID. Nah, bagaimana cara mendapatkan link dari kategori ID ini? Kita masuk dulu kita save dulu. Oke, kita masuk ke site administration, courses, kita ke manage course and categories yang tadi ya. Kemudian kita bisa klik kategori di sini, salah satunya. Di sini saya mau menambahkan arsitektur, jadi saya klik dan kita bisa dilihat di sini di link atas ini dia akan menampilkan ID kategori ini ada di ID berapa. Di sini merupakan ID-nya 9. Jadi pada pengaturan tadi kita ketikkan ID 9 di sini, kategori ID 9, dan kita save. Nah, nanti dia setelah tersave dia akan masuk ke tab jurusan yang kita buat. Kita bisa klik dia not found karena kita belum menambahkan sebuah ini. Kita belum menambahkan sebuah course ke dalamnya. Atau linknya salah. Oke, sepertinya ada kesalahan dalam linknya. Kita lupa menambahkan garis miring. Baik, kita coba ulang. Oke, sudah bisa mengakses kategori arsitektur. Di sini belum ada course-nya karena kita belum buatkan course. Kemudian lanjut untuk tugas e-learning. Di sini saya akan membuat 3 course. Saya sudah membuat 3 course sebenarnya. Dan selanjutnya kita coba masuk ke course tersebut dan kita coba buat 3 pertemuan. Sini saya sudah buat juga sebenarnya. Sisa ditambahkan activity. Kemudian untuk melakukan hal ini, itu caranya kita aktifkan dulu edit mode. Kemudian di sini kita bisa add block untuk membuat suatu section seperti ini. Kemudian kita bisa juga edit di sini. Misal kita buat potongan dia, kemudian kita enter. Dia akan berubah dan kita bisa masukkan banyak sekali activity di sini. Misal di sini saya berikan penugasan. Kita berikan saja nama.
Di sini merupakan waktu pengerjaan. Kita bisa alas submission form ini kapan kita bisa mulai mengumpulkan tugas ini, kemudian deadline-nya, kemudian ada pengingat untuk bisa dinilai misal. Kemudian kita berikan instruksi tugasnya di sini. Oke, misal instruksinya seperti ini, kita bisa misal ingin menambahkan file juga bisa untuk tugasnya. Kita terserah saja. Kemudian kita save and return to course. Di sini tugasnya sudah muncul yang kita buat tadi. Kemudian ini kita tambahkan saja sampai cukup ininya untuk tugasnya. Misal kita buat forum diskusi. Kita save. Ini sudah 3, kita lanjut lagi. Ini kita mungkin ubah namanya. Kita buat page misalnya. Sini kita masuk ke di sini merupakan tab judul, dan di sini merupakan tab konten. Kita bisa menambahkan apa yang ingin kita tuliskan dalam konten ini. Misalnya saya tambahkan paragraf ini, kemudian kita save and return. Oke, di sini sudah ada muncul page tadi. Kemudian kita coba tambahkan sebuah text and media area misal. Ini sebuah section dalam section. Kemudian di pertemuan ketiga kita tambahkan misal kuis. Sini kita bisa atur timingnya, mau dibuka kapan dan ditutup kapan. Di sini saya skip saja. Kemudian kita tambahkan
kita save saja. Ini kuis kita. Nah, di sini kita bisa menambahkan pertanyaan dalam kuis ini. Misal di sini kita ini edit. Klik enter untuk save. Kemudian kita save. Kita add a new question. Kemudian di sini kita bisa memilih ingin pilihan ganda, true or false, matching, short answer. Kita pilih short answer saja. Kemudian kita berikan nama pada pertanyaannya. Misal pertanyaan 1. Apa itu pertanyaan 1? Kemudian kita scroll, kemudian kita save. Oh, ini. Oke, kita disuruh buat jawaban. Kemudian kita save. Oh, kita harus ini mengatur grade-nya dulu. Kemudian kita save. Oke. Di sini pertanyaan kita sudah ada. Nanti mahasiswa akan bisa mengakses ini. Kita lanjut saja dulu untuk mengedit course ini. Kita tambahkan lagi activity. Kita coba buat book saja lagi. Bukan book ya. Save. Kita akses dulu. Nah, kita bisa memberikan title dan konten. Misal di sini kontennya saya copy paste saja. Seperti ini misal. Kemudian kita save. Ya, di sini sudah ada buku. Ini buku yang kita buat tadi. Kemudian kita lanjut. Kita membuat di pertemuan 3 ini misal tugas lagi. Kita save. Oke. Kita return ke course-nya. Oke, di sini sudah ada 3 activity di tiap pertemuan. Kemudian
kalau kalian perhatikan di sini itu ada absen, sebuah absen. Defaultnya model ini tidak memiliki activity absen, yang dimana itu kita harus menambahkan manual dari pluginsnya. Untuk caranya kita masuk saja ke site administration, kemudian kita ke plugins, kita ke install plugins. Nah, kemudian kita klik ini install plugins from Moodle plugins directory. Kita browse plugin saja. Nah, di sini ada banyak sekali plugins yang bisa kita download dan bisa kita tambahkan ke Moodle kita. Diperhatikan saja versionnya apakah sudah cocok sama Moodle kita. Karena saya pakai version 4.5, kita ganti di sini menjadi versinya 4.5. Nanti dia akan memfilter plugin apa saja yang bisa kita gunakan di versi model ini. Oke. Kemudian kita tadi ingin menambahkan sebuah modul plugin absen. Di sini kita search saja attendance. Nah, di sini ada banyak plugin untuk absen. Di sini saya pilih yang pertama, kemudian kita download. Di sini sesuaikan dengan versi model kita. Di sini saya memilih versi 4.5. Nah, kemudian dia akan mendownload file zip dari plugin tersebut. Kita coba kembali ke model kita. Nah, di bagian plugin ini setelah terdownload kita langsung saja install pluginsnya. Kemudian kita di sini drag and drop saja file zip yang sudah kita tambahkan tadi. Misal ini seperti ini. Kemudian kita klik saja install. Setelah menginstal dia akan ada instruksi untuk terus lanjut. Kemudian kita pilih lanjut. Nanti dia akan menginstal plugins untuk absen kita. Dan kita masuk ke course dulu. Kita masuk ke course kita tadi. Oke. Kemudian bagaimana cara untuk kita menambahkan mahasiswa di course kita? Kita bisa tambahkan user dulu dalam model kita untuk bisa nanti di assign, di enroll user-user yang akan mengakses course tersebut. Di sini kita masuk ke set administration, kemudian pilih user. Kita bisa add a new user di sini. Oke, di sini kita bisa pilih username-nya, misal kita pilih address-nya. Sini kita skip saja untuk opsi ini. Sebenarnya kita juga bisa menambahkan picture, tapi tidak usah kita tambah. Kita create user saja. Oh, kita butuh password. Oke, kita create. Oke, user ini sudah ada. Saya sudah punya 3 user sebenarnya sini. Kemudian kita add a new user lagi.
Oke, baik, di sini saya sudah ada 5 user dan saya ingin menambahkannya ke course saya. Kita masuk saja ke course di mana kita ingin menambahkan user tersebut. Misal di sini saya tambahkan di pemrograman web. Kemudian kita masuk ke partisipan. Kemudian kita enroll user. Di sini akan ada tab untuk kita pilih user yang ingin kita daftarkan. Kita klik saja segitiga ini, kemudian kita pilih siswa-siswa yang ingin kita daftar, kita enroll. Oke, dan dia akan masuk ke course ini. Mereka akan bisa mengakses course ini. Dan di sini kita juga bisa mengedit role-nya. Kita bisa ubah apakah dia student atau teacher. Kemudian kita save saja. Oke, kemudian untuk absennya, tadi kita sudah menginstal plugins-nya. Untuk caranya sama seperti activity yang lain, kita add saja di sini. Di sini ada attendance, kita pilih. Kemudian kita bisa ubah namanya, kita save and return saja. Nah, kemudian untuk membuat absennya, kita perlu masuk ke absen ini lagi. Kemudian kita bisa meng-add session, kita tambahkan session untuk absennya. Di sini kita bisa memilih waktunya, kapan siswa kita bisa menambahkan absennya. Di sini saya coba pilih saja jam 9 sampai jam 10. Kita add. Nanti siswa dia akan ditambahkan di sini. Nanti siswa yang terdaftar di course ini akan bisa mengakses absen tersebut. Baik, sekian mungkin yang bisa saya sampaikan dan bisa saya praktikkan dari manage model ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.